melihat fenomena-fenomena yang ada di kepemiluan dari sisi akademis. Oleh karena itu teman-teman yang sudah menulis kita coba ajak berdialog apakah memungkinkan untuk kita melakukan bedah buku, salah satunya jurnal. Dalam jurnal ini menyoroti hubungan antara administrasi pemilu, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia. Kita sering menulis, kita sering sekali menganggap bahwasanya tulisan produksi kita ini adalah sebagai anak. Kan katanya sebagai anak, jadi semakin dia dibaca, semakin dia dididik, dan semakin dia dilihat, baru kita bisa melihat kelemahan dan kekurangan daripada tulisan-tulisan ini. Bahwa pemilu dan demokrasi tidak hanya harus melalui tatanan, bisa melalui pidana, ada peluang-peluangnya, peluang-peluang penelitian pidana, ada juga peluang-peluang penelitian melalui perdataan. Dengan hak konstitusional, sementara dari Pak Ungli tadi memberikan catatan luar biasa sekali filosofinya bahwasanya tulisan itu sebagai anak, bagaimana menempuh cara orang Bali bilang ya, bagaimana merawatnya, bagaimana mendidiknya sehingga kita tahu kelemahan-kelemahan dari tulisan. Semakin kita sering baca akan muncul dia kelemahannya. Dalam hal ini penulis itu berhasil mengangkat isunya itu yang aktual serta strategis, yaitu potensi pemalsuan data pemilih luar negeri serta implikasi dari penerapan pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap integritas data pemilih. Bagaimana sih sebenarnya untuk mengoptimalisasi internalisasi khususnya di KPU Kabupaten Bandung itu sendiri, seperti bagaimana seharusnya desain kelembagaan alternatif itu apa? Jadi untuk alternatifnya seperti yang dibilang tadi, apakah perlu adanya badan ad hoc pada non tahapan itu, kita kembali lagi pada peraturan PKPU yang akan diturunkan nanti pada pemilih 2029. Karena itu, apakah tidak lebih tepat apabila fokus perlindungan yang dibangun dalam jurnal ini diarahkan pada akurasi administrasi data pemilih dan jaminan bahwa pemilih luar negeri tetap dapat menggunakan hak pilihnya, dibandingkan pada asumsi bahwa penetapan TNS tersebut berpotensi menghilangkan hak pilihnya. Begitu. Nah ini itu adalah bagian masukan yang tentu saja selanjutnya kalau memang bisa ini diedit dan dirubah, tentu saja saya juga akan sepakat dan akan melakukan apa yang Mbak Feni katakan atau berikan masukan kepada kami. Penting bagi kita semua di KPU Kabupaten Bandung untuk terus merawat pemikiran-pemikiran kritis dan menerima masukan-masukan serta penelitian-penelitian akademis seperti ini bisa menjadi argumentasi kita ke depan dalam proses penyusunan regulasi yang dimandatkan oleh undang-undang untuk di Kabupaten Bandung maupun terhadap proses-proses pengambilan kebijakan yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang KPU Kabupaten Bandung dalam proses penegakan keluar pemilihan.